Hai guys, menurut kalian pacaran di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku pribadi ya, aku ngerasa dating in today's age is much more complicated. Lebih pusing dan lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau zaman dulu, aku dengar dari cerita orang-orang, pacaran itu very personal, hubungannya one on one and always interactionnya tuh secara langsung. Sedangkan sekarang karena udah ada sosial media, terus ada banyak terms-terms yang mungkin zaman dulu tuh belum ada, kayak contohnya ada yang namanya ghosting, ada yang namanya situationship. Jadi aku ngerasa pacaran itu udah nggak sesimpel, nggak sesederhana pas zaman dulu. Kalau menurut kamu gimana, Teh? Setuju sih, karena menurut aku pacaran sekarang tuh makin kompleks. Kadang nih, situasi simpel kayak nggak di-post di sosial media aja bisa bikin hubungan jadi berantem nggak sih? Terus, tapi aku mau tanya ke Chelsea. Beberapa situasi dalam pacaran. Menurut Chelsea ini kita masuk ke tiga kategori ya. Oke. Red flag, masih bisa dibicarain, atau nggak masalah kok. Gitu. Oke, Pilih berarti dari tiga red itu. flag tuh paling enggak, udah bener-bener nggak bisa. Ya. Kalau misalnya masih bisa dibicarain itu kayak berarti lampu kuning lah ya. Kalau nggak apa-apa tuh berarti lampu hijau. Ya. Oke. Ke situasi yang pertama. Pasangan suka ngecek HP kamu diam-diam. Menurut Chelsea? Sebenarnya susah karena sekarang ada 3 kategori ya. Kalau menurut aku semua problem itu sebenarnya bisa diomongin. Sebenarnya selama nggak yang ekstrim banget. Kalau misalnya kondisinya cuma ada 2, oke dan red flag, aku pasti bilang red flag. Karena tandanya udah nggak ada trust. Tapi menurut aku trust itu sesuatu yang bisa dibangun sih. Jadi mungkin bisa diomongin ya. Pasangan bilang, aku marah karena aku sayang. Tergantung konteks ya kayaknya ya. Cuman kalau dari aku kan bisa marah karena mungkin cemburu, atau mungkin marahnya karena hal yang lain. Mungkin prinsipnya nggak sama atau view-nya nggak sama. Dan aku rasa itu semua tuh bisa diomongin. Cuman balik lagi tergantung marahnya tuh karena apa. Tapi back again bisa diomongin. Pasangan minta kamu ubah gaya berpakaian. Kalau itu aku red flag kayaknya. Karena menurut aku penting di hubungan itu, even though kita bersama, tetap masih punya identity. Dan cara berpakaian itu salah satu identity orang sih. Jadi misalnya gaya aku feminin nih, terus misalnya pasanganku bilang aku sayang tomboy, nggak make sense aja menurut aku, karena itu style itu salah satu cara untuk mengekspresikan diri kalau menurut aku. Jadi menurut Chelsea, hubungan yang sehat itu kayak gimana? Apakah yang netral-netral itu, atau ya sebenarnya harus nyari yang green flag banget? Menurut aku hubungan yang sehat itu hubungan yang bisa kita berkomunikasi apapun sih. Menurut aku komunikasi itu landasan yang paling penting dari sebuah hubungan. Karena emang nggak bisa dipungkirin, namanya beda orang, kita kan raised differently. Terus orang juga punya pandangan masing-masing, punya dari kecil maksudnya grew up in a different environment, jadi pasti point of view-nya kan berbeda. Dan itu ketika memilih untuk bersama, berarti kan harus bisa di-adjust nih, harus bisa ngobrol, ketemu jalan tengahnya. Karena it's unfair kalau misalnya ngikut ke satu orang atau ke orang yang satunya lagi. Jadi makanya komunikasi itu paling penting dalam hubungan menurut aku. Kenapa banyak orang, terutama anak muda nih, kalau pacaran malah merasa aman di hubungan yang penuh drama? Sebenarnya kalau pertanyaan pertama tadi ya, yang kenapa sukanya drama, sebenarnya kalau secara psikologi ada penjelasannya sih. Karena kita itu ada yang namanya, kita kan belajar cinta itu bukan sesuatu yang pasti ya, bukan kayak matematika yang jelas 1 tambah 1 itu 2. Jadi cinta itu memang kompleks dan gak ada definisi yang jelasnya secara pasti itu seperti apa. Dan kita belajar cinta yang paling basicnya adalah melalui lingkungan kita gitu, dari orang tua kita, terus dari teman, circle pertemanan, dan itu semua yang mempengaruhi definisi kita sendiri akan cinta. Dan seringkali kita itu karena ya our parents, nggak ada parents yang perfect ya, dan pasti ada in a way menunjukkan cinta dengan cara tertentu gitu yang mungkin nggak 100% tepat. Nah dari situ kita belajar bahwa cinta itu bentuknya seperti itu, dan itu kadang nggak benar. Jadi contohnya gini, misalnya salah satu wujud cinta yang aku belajari misalnya ya, ini enggak sih,
Cuman misalnya aku belajar dari orang tuaku, cinta itu ketika orang tuaku mengatur hidup aku. Itu wujud perhatian misalnya. Nah, karena aku dari kecil udah belajarnya seperti itu, ketika aku di hubungan, aku jadi suka diposesifin misalnya. Karena aku belajarnya bahwa cinta itu harus seperti itu. Nah, jadi maybe that's why manusia itu punya tendensi buat suka dinamika yang naik turun, hubungan yang dianggap toxic, karena kita belum belajar cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Itu satu. And another reason juga, emang kita manusia itu naturnya suka hal baru dan suka hal yang penuh drama. Karena sebagai manusia, kita nggak ada yang namanya novelty seeking. Kita suka hal yang dramatis lah. Nah, karena that tendency buat kita suka mencari hal yang novel, mencari hal yang baru, jadi makanya kita suka sama dramanya. Karena kalau terlalu nyaman, kita ngerasa, kok bosen ya, kok gini-gini aja gitu. Jadi, I think itu sih 2 alasan yang aku rasa menjawab kenapa kita tuh banyak banget yang stuck di relationship yang gak sehat. Tapi gimana cara ngebedain kita emang beneran cinta sama itu obsesi? Ada satu quotes yang aku suka ngomong kayak gini sih. Cinta itu sama kayak kita ngerawat bunga. Kalau misalnya kita lihat bunga cantik, kalau kita cinta, kita pasti mau take care. Kita mau dia grow buat jadi lebih cantik lagi. Tapi kalau kita obses, kita nggak mau orang lain melihat kecantikan bunga itu. Jadi yang ada kita ambil and keep it to ourselves and let it die. Jadi menurut aku bedanya cinta sama obsesi itu sih. Kalau cinta itu kita pengen pasangan kita grow, kita pengen dia terbang jauh, and after that baru you come to me gitu. Tapi sedangkan obsesi itu lebih yang kayak pokoknya I want you all to myself, lu harus ikutin semua yang gue mau, semua yang gue suka. Kalau enggak ya it's not love. Itu baru obses menurut aku. Dan banyak juga kan yang kayak gitu, yang kayak ya udah deh aku buat kamu aja sepenuhnya gitu. Banyak. Nah, menurut aku cinta kan soal perasaan. Tapi kenapa logika itu sering banget dikesampingkan waktu kita lagi sayang-sayangnya? Ini karena kalau menurut neuroscience ya. Menurut neuroscience, kenapa kalau misalnya cinta itu bener-bener kayak gak ada logikanya. Jatuh cinta tuh kan ada hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin ini tuh hormon yang bikin kita selalu pengen deket sama pasangan kita, bikin kita ngerasa berbunga-bunga, we have butterflies in our stomach, segala macam. Pokoknya intinya pas lagi kita jatuh cinta, hormon-hormon itu tuh tinggi banget ada di badan kita. Jadi makanya we feel that all those feelings when we're in love. Nah, ketika hormon itu tinggi, itu tuh membuat area otak yang biasa dipakai buat decision making, yaitu prefrontal cortex di bagian depan sini, itu jadi less functioning. Makanya kita jadi typically gak mengikuti logika kita gitu. Jadi kalau secara teknis itu sih. Tapi kalau secara perasaan ya, kalau menurut aku kenapa cinta itu jadi bikin kita nggak pakai logik, karena emang cinta itu something that we feel, right? And when we have strong feelings, kita udah nggak, feelings itu menurut aku much stronger than logic buat semua orang. Kalau aku bisa ngasih analogi, ini dari analoginya Plato kalau nggak salah. Ada yang namanya emosi sama logic kan. Emosi itu ibaratnya kayak kalau kita naik kereta kuda gitu, emosi itu kudanya yang menggerakkan semuanya. Sedangkan logika kita itu orang yang mengarahkan si kudanya. Kalau ditanya kuat mana, obviously kuatan kuda dong. Karena dia yang secara fisik, physically lebih stronger dibandingin si orang yang mengendarai kuda tersebut. Tapi yang mengatur semuanya itu si logiknya. So what I'm saying adalah, love is such a powerful emotion. And kalau misalnya kita emang we don't know how to direct it, kita pasti bakal ketarik sama si emosi tersebut gitu. Jadi ya I guess yang safe dan healthy adalah daripada berusaha keras untuk gak jatuh cinta atau gak merasakan emosi kuat itu, we have to be smart enough to know how to direct that emotion ke direction yang benar supaya kita gak terjebak dalam hubungan yang toxic. Harusnya cinta yang sehat itu balance antara senang-senangnya, tapi susahnya juga pasti ada gitu. Tapi nggak boleh kalau momen dimana kita bangun tidur terus udah ngerasa berat, I don't think it's love anymore. Karena love is not supposed to be that difficult, at least in my opinion. Menurut kamu sendiri, toxic atau red flag yang sering diremehin anak muda padahal itu bisa berakibat mental ke diri dia sendiri itu apa? Yang tadi sih aku rasa banyak orang yang
at least remaja-remaja ya, and I think I've been in this position before juga, karena kan kita dari kecil kita tuh selalu diajarkan untuk jadi orang yang menyenangkan, untuk mengikuti aturan, untuk being liked by people. Emang itu sebuah feeling yang, sebuah rules yang kita tuh sering instill in our minds that we have to be liked. Dan karena itu jadi kita punya tendensi buat people pleasing gitu, suka berusaha untuk nyenengin semua orang. Dan itu ketranslate di hubungan, dimana kita berusaha nyenengin pasangan kita to the point yang kita kehilangan identity kita sendiri. Nah jadinya banyak banget aku lihat kalau around people around me, and then also I experienced it, itu sering banget sebenarnya kita nggak suka nih, kita harusnya speak up, tapi kita karena takut banget bikin pasangan kita nggak seneng, kita jadi nggak bisa speak up. Dan itu yang jadi masalah, karena the moment kita stay silent, and then pasti kan bakal ada insiden lagi terulang gitu, karena kita numpuk terus, bisa bikin kita opsinya dua, antara kita meledak one day, or the second option kita kehilangan our sense of self. Dan itu menurut aku toxic banget. Kasih satu contoh yang Chelsea sering dengar dari cerita teman-teman, atau mungkin dari pengalaman Chelsea, contoh toxic yang gak bisa Chelsea terima. Kalau menurut aku yang paling klasik itu bohong ya. Kayak maksudnya punya pasangan yang bohong tuh bukan berarti nggak ngasih tahu, tapi bohong tuh kadang bisa sesimpel as kita keeping things from your partner. Kita nyimpen suatu hal, kita nggak ngomong ke partner kita juga bisa dibilang bohong lah ya gitu. Dan itu yang aku rasa sering banget jadi permasalahan di tiap hubungan. Kadang bohong pun, makanya aku selalu bilang kayak tadi, semua bisa diomongin sebenarnya. Iya, karena kita kan harus tahu juga alasannya kenapa dia bohong gitu. Kadang ada orang yang maybe mindsetnya awalnya kayak yang sebelumnya tadi, people pleasing tadi, dia takut buat ngomong sama kita, jadi makanya dia bohong gitu. Dan itu sesuatu yang bisa diobrolin. Cuman kalau menurut aku yang paling red flag adalah ketika udah bohong, terus masih denial juga, nggak admit kesalahan, nggak bisa say sorry, terus orang yang suka guilt tripping. Jadi kalau misalnya dia salah, dia balikin supaya orang yang ngomongnya itu yang ngerasa bersalah. Dan gaslight sih, orang yang nggak bisa, let's say kita kecewa nih atau kita sedih, kita ngomong, dia tuh nggak terima sama hal itu menurut aku udah red flag banget, karena it can drive, bisa apa ya, itu bisa bikin kita ngerasa jadi kayak kita yang aneh gitu, kita yang gila gitu kan. Jadi makanya aku rasa itu sih kombinasi antara bohong, gak bisa mengakui kesalahan, gak bisa acknowledge feeling orang, guilt tripping, sama gaslighting. Itu kalau udah digabungin udah deadly in my opinion. Gak cuman victim sama orang yang ngelakuin. Jadi bukan yang kayak satu korban, satu yang pelaku, nggak kayak gitu menurut aku. Karena toxic itu sebenarnya dua-duanya pun nggak enak. Kenapa? Karena gini, victim, yang korban iya dibohongin, di gaslight segala macam itu nggak enak. Cuman orang yang ngelakuin, yang bohongnya, yang gaslightnya juga kan dia nggak enak ya. Karena dia kan tahu dia nggak speaking the truth. Dan ketika kita bohong itu secara fisik, secara mental, emosional, kita tuh sebenarnya nggak suka bohong. Dan itu bikin capek dia juga loh. Jadi dua-duanya capek. Kalau udah to the point yang dua-duanya capek, yang satu capek bohong, yang satu capek dibohongin, ya might as well udahan aja kalau menurut aku. Jadi itu sih mungkin titik dimana ketika aku udah nge-breakdown, oh ternyata kayaknya banyakan minusnya nih daripada positifnya, ya mendingan pisah aja biar lebih sehat buat dua-duanya. Kita anggap kita sudah putus nih, kita putus lah ya. Terus, nah menurut kamu, tanggapan kamu melihat berteman dengan mantan? Kamu sendiri tipe temenan sama mantan atau enggak? Gitu deh. Aku enggak sih. Aku ya. Aku tipikalnya kalau udah putus, karena kebetulan mantanku semuanya nggak ada yang mulai dari teman. I see. Jadi semua itu dari awal dia emang mau deketin gitu. Jadi dari kenal, ya udah emang tujuan dia deketin. So kalau udah putus, apa yang mau balik kemana? Kita kan nggak pernah temenan juga gitu. Cuman kalau misalnya aku membayangkan nih, kalau aku jadian sama sahabat aku, terus kita putus, mungkin bisa ya, karena before that kita friends gitu. Jadi kayaknya tergantung kasus. Cuman aku so far nggak ada sih yang jadi teman gitu. Cuman kalau sampai ketemu atau gimana biasa aja, kayak oh ya udah gitu, nggak ada rasa gimana. Oke. Sekarang kan banyak nih bilangnya enggak kok, gue udah move on. Tapi cara ngebedain move on beneran sama pura-pura strong di media sosial. Kalau menurut aku,
orang kan selalu berpikir lawan katanya cinta itu benci kan. Tapi menurut aku salah. Karena cinta sama benci itu sama-sama perasaan kuat. Lawan katanya cinta itu menurut aku nggak peduli. Jadi momen move on itu ketika udah ada yang namanya indifference, dimana udah bukan benci lagi, udah bukan marah, nggak ada perasaan yang kuat lagi nih, udah nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada sedih, nggak ada penyesalan. Ya udah yang kayak, oh ya udah sih, we happen once and ya udah it's okay gitu. Dan udah nggak ada, ya itu perasaannya udah nggak kuat lagi. Itu menurut aku baru udah di tahap move on yang paling tinggi gitu. Terakhir ya, apa yang kamu pelajari, entah itu dari cerita orang atau pengalaman pribadi sendiri soal kehilangan atau patah hati? Apa yang aku pelajari soal kehilangan atau patah hati? Menurut aku patah hati itu kan grieving ya, sama kayak berduka gitu. Orang selalu berpikir, oh putus cinta itu putus cinta doang gitu, nggak separah itu. Tapi menurut aku rasanya tuh ya berduka lah pasti, karena kan kita biasanya bareng. Jadi tadinya tuh sosok figurnya tuh ada, sosoknya itu ada untuk mengisi hari-hari kita, terus tiba-tiba nggak ada. Itu pasti kita kayak ibaratnya kayak drug withdrawal gitu loh, kayak orang sakau pasti, karena kita udah terlalu terbiasa dengan orang tersebut. Jadi yang aku pelajari sebenarnya cara nge-treatnya sama kayak kalau kita berusaha untuk get clean from drugs in a way, buat nggak kecanduan lagi, yaitu dengan membiasakan diri sih. Harus we have to push ourselves buat jadi biasa lagi. Dan percaya gini sih, kalau menurut aku ya, kalau kita kan sama pasangan kita, there was a time dimana kita sebelumnya nggak pernah sama pasangan kita, dan kita tetap hidup kan. Dan kalau misalnya udah nggak sama dia pun, we're gonna be alive, we don't die. Jadi makanya I know it's very hard, and ketika jalaninnya pasti berat banget, sakit banget. Cuman time will heal, and kadang harus ini sih. Kalau aku pribadi, aku tipikal yang kalau move on tuh, karena aku orangnya sangat analitis dan berusaha untuk menganalisa semuanya, aku bener-bener ini aja, maksudnya semua dari udah yang terjadi, kan aku udah gak di posisi di hubungan itu lagi. Aku bener-bener tarik diri aku dari situasi tersebut dan jadi orang ketiga nih ibaratnya, ngelihat keadaan yang pernah terjadi sebelumnya, dianalisa supaya bisa dipelajari. Terus ya udah, I feel like after doing that, I feel so much better, dan aku ngerasa udah gak ada lagi perasaan. Itu cara aku move on sih, supaya aku nggak bitter lagi, udah nggak ada perasaan marah atau gimana, udah nggak ada, karena aku udah bener-bener jadi orang yang ngelihat kejadian itu cuman sekedar ya udah sebagai sebuah studi kasus gitu. Oke guys, jadi kalau menurut aku setelah diskusi tadi, what I can say adalah buat teman-teman semua ada yang lagi ada dalam hubungan yang let's say toxic, atau mungkin udah nggak baik-baik aja, aku sih selalu advice buat komunikasiin dulu. Tapi if you think you cannot communicate anymore and you feel so tired, jangan pernah takut untuk stand up for yourself and also get yourself out of that situation. Karena trust me, punya ataupun gak punya pasangan, you're gonna be alive anyways. And banyak banget hal indah di luar sana aside from having a relationship. So buat kalian yang punya di hubungan toxic, don't be afraid, and we're here for you. Dan yang pastinya believe that there are other people in this world aside from your significant other.